Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Sutisno, penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberana, belusukan berkesempatan hadir mendatangi rumah tangga Bapak Ahmad Najil dan Ibu Temu beserta keluarga besarnya. Saya hadir di rumah Pak Ahmad Najil atas inisiatif sendiri karena saya menganggap bahwa ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ada hal-hal yang perlu saya informasikan agar masyarakat menjadi paham tentang program-program pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Ya, Bapak Ahmad Najil, saya persilakan mungkin apa yang menjadi undang-undang Bapak, apa yang menjadi harapan Bapak. Kesempatan saya datang ke sini, silahkan untuk dipertanyakan apa yang sekiranya perlu diketahui. Silakan kepada Pak Ahmad Najil untuk menanyakan apa yang akan ditanyakan. Mudah-mudahan saya dapat menjawabnya. Apabila nanti saya dapat menjawab pertanyaan Bapak, saya akan minta tempo untuk saya konsultasikan dulu ke atasan saya di negara, daripada nanti saya jawabnya ngawur malah jadi bumerang di masyarakat. Tapi sekiranya saya bisa menjawab, saya akan jawab dengan sejelas-jelasnya. Silakan Pak Ahmad Najil untuk menanyakan apa yang ditanyakan. Terima kasih atas waktunya, Pak Penyuluh atau Pak Sutisno. Saya mau tanya nih, katanya ada syarat perubahan pernikahan usia muda. Tolong dijelaskan kepada saya. Itu ya Pak Najil yang ditanyakan ya. Artinya tentang perubahan usia nikah bagi khususnya bagi kaum atau kelompok wanita ya Pak Najil ya. Ya, apalagi mungkin Pak Najil punya anak gadis ya, siapa tahu nanti pada saatnya anaknya ada yang mau melamar dan lain sebagainya. Baik Pak Najil dan keluarga besarnya yang saya hormati, betul memang Pak Najil bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2019, sudah agak lama sebenarnya Pak, tapi memang betul di masyarakat masih banyak saudara kita, jamaah kita yang belum memahaminya. Bapak Najil sekeluarga yang saya hormati, pemerintah tentu kalau mengubah suatu peraturan, suatu undang-undang itu jelas ada tujuannya, jelas juga tujuannya mengarah ke hal-hal yang lebih baik dan positif tentunya. Pemerintah merubah peraturan dan undang-undang tidak ujuk-ujuk. Pemerintah sudah ada tim pengkaji dan lain sebagainya untuk mempertimbangkan baik dan buruknya suatu aturan itu. Bapak Najil sekeluarga yang saya hormati, Undang-Undang nomor 1 tahun 974 itu memang relatif sudah cukup lama, dan makanya pantaslah untuk sekarang untuk dirubah beberapa pasalnya saja. Terutama kalau dulu Pak Najil, kalau saudara-saudara kita, anak kita mau nikah itu diizinkan menikah yang laki umurnya minimal 19 tahun, yang perempuan 16 tahun. Itu Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, atas dasar pertimbangan dari berbagai pihak, berbagai ahli, baik itu dari akademisi, dari kelompok-kelompok wanita, bahwa ditemukan bahwa banyak di Indonesia ini kalau wanita itu nikah terlalu muda itu banyak mudaratnya, banyak keburukannya. Contoh dari sisi usia umpamanya,
hasil penelitian dari bidang kesehatan bahwa kalau pasangan itu terlalu muda menikah, nanti anak atau generasi yang dihasilkan juga kurang bagus kualitasnya, sehingga sulit untuk nanti bersaing di dunia kerja dan lain sebagainya. Itu yang pertama pertimbangannya. Yang kedua, ditemukan bahwa kalau wanita itu kan bisa kita bayangkan, umpamanya 16 tahun sudah nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau lancar rezekinya, katakanlah 9 bulan dia sudah mempunyai anak. Padahal usianya masih 16 tahun. Kasihan kan? Usianya masih muda, sudah menyusui, sudah melihara anak, melayani suami, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, kan kasihan. Nah, itulah maksudnya pemerintah juga akan meninjau sehingga dinaikkan menjadi 19 tahun. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga diharapkan di zaman sekarang, di zaman era kemajuan dan teknologi ini, diharapkan dengan adanya setelah umur 19 tahun baru boleh menikah, diharapkan anak-anak kita minimal berpendidikan SMA atau aliyah atau sederajat. Kalau bisa menjadi supaya sampai sarjana. Jadinya kalau dia sudah 19 tahun artinya sudah tamat SMA, sehingga dia sudah matang untuk menjalani hidup berumah tangganya dan bisa nanti membantu suaminya untuk menghidupi rumah tangganya, menghidupi anak-anaknya. Saya kira itu diantaranya alasan pemerintah untuk menaikkan usia perkawinan bagi pasangan usia nikah, terutama dari pihak wanita. Sedangkan kalau dari pihak pria kan memang dari dulu memang tidak ada perubahan, masih tetap 19 tahun. Di antaranya pemerintah mengharapkan agar setelah usia 19 tahun itu agar bisa kerja dulu, terutama pihak lakinya, agar bisa mencari nafkah dulu baru diharapkan kawin. Nah, timbul pertanyaan umpamanya, gimana Pak kalau umpamanya anak-anak kita umpamanya mungkin karena sudah terlanjur ingin nikah, sedangkan saya dialihkan perhatiannya, keinginannya umpamanya beliin sepeda motor baru, beliin baju baru, sedangkan anak saya sudah nangis-nangis mau nikah gitu umpamanya. Ya, Pak Ahmad Najil dan keluarga besarnya ini, pemerintah tidak saklek. Pemerintah betul-betul tidak saklek. Kalau memang anak-anak kita itu memang sudah terlanjur, tidak bisa kita arahkan, belum bisa kita arahkan untuk kawin minimal umur 19 tahun, boleh anggaplah itu jalan terakhir, jalan darurat. Boleh menikah umpamanya baru 18 tahun, 17 tahun boleh, asal dengan syarat ada tambahannya. Harus kita sebelum nanti kita datang ke KUA untuk mendaftar, harus kita mengikuti sidang dispensasi dulu di pengadilan agama. Ya Pak Najil ya. Insya Allah nanti di sana berlangsung sidangnya, nanti kedua belah pihak dari pihak laki dan perempuan ditanya apa alasannya kok buru-buru menikah dan lain sebagainya. Terutama juga nanti ditanya di pihak laki apa sudah siap untuk menghidupi, siap untuk berumah tangga, mungkin ditanya penghasilannya berapa, siap enggak untuk membina rumah tangga dengan menghidupi istri dan anak-anaknya nanti. Insya Allah kalau sudah nanti di persidangan jawaban para pihak itu meyakinkan majelis hakim, insya Allah perkawinannya akan diberi dispensasi. Nah, setelah dapat dispensasi keputusan dari pengadilan agama izin untuk menikah, baru nanti Pak Ahmad Najil daftarkan anaknya ke KUA untuk menikah. Itu saya kira Pak Ahmad Najil yang dapat saya sampaikan tentang mengapa pemerintah menaikkan usia nikah bagi wanita dan alasannya kenapa itu Pak Najil, semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Kasihan kalau anak-anak kita zaman sekarang masih muda, 16 tahun, 16 setengah tahun, 17 tahun
sudah menikah kasihan, udah punya mana melayani suami, mana ngurus anak, mana ekonomi lagi sulit sekarang ini. Nah, diharapkan setelah apabila anak kita tuh menikah 19 tahun, diharapkan dia sudah siap fisik dan mentalnya untuk mengarungi rumah tangga di dunia yang panah lah begitu, kecuali kita memang sudah siap-siap fit, siap untuk mengarungi rumah tangga. Demikian Pak Ahmad Najil yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahanlah atas pertanyaan Pak Najil tadi dapat memberikan pencerahan bagi Pak Najil sekeluarga, dan juga bisa diimbaskan nanti dengan saudara-saudara yang lainnya ya Pak Najil ya. Tuh, sehingga anak-anak kita selamat dari ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi. Kalau usia menikah terlalu muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Seandainya apa yang saya sampaikan tadi Pak Najil ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Seandainya juga apabila nanti dari penjelasan ini ada yang kurang jelas, di sesi berikutnya nanti kita bertemu kembali. Ya Pak Najil ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kami di sini, keluarga Pak Najil, dan semua yang dapat mengikuti mendengarkan tayangan ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.